Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana interpretasi combined spektroskopi. Seperti pada pembahasan di pertemuan terakhir lalu, kita sudah belajar bagaimana langkah-langkah untuk menginterpretasikan masing-masing spektra sehingga kita bisa mengkombinasikan seperti layaknya puzzle untuk memprediksi bagaimana struktur senyawa kita. Ini adalah contoh uraian kasus yang biasanya saya keluarkan sebagai studi kasus untuk evaluasi akhir semester. Nah, biasanya diawali dengan uraian pentingnya elusidasi struktur ketika kita sudah melakukan isolasi senyawa dari bahan alam. Nah, selanjutnya merujuk pada kasus yang harus dipecahkan oleh teman-teman. Nah, di sini uraiannya seorang farmasis di bagian riset dan penemuan obat baru melakukan isolasi senyawa dari salah satu rempah Indonesia, Kampferia galanga, yang diperoleh suatu senyawa yang murni dengan bioaktivitas tertentu. Selanjutnya, teman-teman diminta untuk mengelusidasi struktur dari spektra terlampir untuk menentukan nama senyawanya dan tentunya berikut dengan bagaimana struktur senyawanya. Nah, masih ingat kan teman-teman bagaimana langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan elusidasi struktur dari berbagai spektra yang ada? Masih ingat kan teman-teman, kita harus memiliki informasi berapa berat molekul senyawa dari spektra GC-MS-nya. Dari spektra ini tentunya teman-teman bisa mengetahui berapa berat molekulnya. Nah, ini diperoleh berat molekulnya adalah 206. Kita tulis di sini. PM 206. Dari informasi berat molekul yang sudah kita peroleh, selanjutnya kita akan menentukan rumus molekul sementara dengan mengikuti aturan Rules of 13. Di mana rumusnya adalah CN H N ditambah R. Sekarang bagaimana kita mendapatkan nilai N-nya? Tentunya teman-teman harus memasukkan ke dalam rumus Rules of 13 di mana PM dibagi dengan 13. Ya, teman-teman sambil ikut menganalisis ya. Nah, sehingga kita akan memperoleh hasil pembagian relatifnya adalah 15. Sisanya ini adalah 11. Nah, ini dibagi 13. Hasil pembagian relatif ini merupakan nilai N dan sisa pembagian ini adalah nilai R. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, kita bisa memperoleh rumus molekul sementaranya adalah C15H N-nya 15 ditambah 11, sehingga 15 ditambah 11 berapa? 26. Nah, ini adalah rumus sementara. Kenapa disebut rumus sementara? Karena ini merupakan rumus molekul ketika senyawanya hanya terdiri dari hidrokarbon saja. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalau kita ingin mengetahui apalagi yang ada di dalam struktur senyawa kita bisa melihat pada spektra inframerah. Nah, teman-teman, dalam menganalisis spektra inframerah, teman-teman harus membuka kembali bagaimana tabel yang menunjukkan keberadaan gugus di masing-masing daerah. Nah, kita harus melihat apa teman-teman? Keberadaan karbonil, betul ya. Keberadaan karbonil pada daerah 1800 sampai 1600, di mana dengan keterangan kita harus melihat apakah terdapat absorpsi kuat
dengan intensitas yang kuat di daerah tersebut. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat pada daerah sekitar 1700-an di sini ada intensitas yang sangat kuat. Nah, sehingga ini bisa kita beri keterangan bahwa di sini adalah karbonil. Nah, selanjutnya, karena di dalam spektra kita menunjukkan adanya keberadaan karbonil, maka kita lanjutkan ke poin kedua untuk melihat apakah terdapat keberadaan asam karboksilat, di mana berdasarkan database, di tabel database menunjukkan jika ada suatu gugus asam karboksilat, maka kita akan menjumpai adanya absorpsi lebar pada daerah 3.400 sampai 2.400. Di sini kita tidak melihat adanya absorpsi lebar, tetapi absorpsinya adalah tajam, sehingga kemungkinan di sini adalah gugus lain dan bukan merupakan asam karboksilat. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya, apakah ada amida? Nah, kita lihat. Amida, ketika ada amida, kita akan menjumpai adanya absorpsi medium atau double absorpsi pada daerah di dekat 3.400. Nah, kita lihat di sini, ini absorpsinya bukan medium tetapi rendah ya teman-teman, karena kalau intensitas kuat itu kan segini ya, dengan intensitasnya sampai sejauh ini. Sedangkan di sini pada daerah dekat 3.400 ini sangat rendah dan tidak ada double absorpsi yang sama, sehingga kita bisa mengabaikan keberadaan amida. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita cek bagaimana keberadaan esternya. Ester itu nanti kita akan mendapatkan adanya spektra di daerah 1.300 sampai di daerah 1.000. Spektra yang kuat di daerah 1.300 sampai 1.000, di mana bisa kita lihat puncak yang menunjukkan absorpsi kuat ini ada di daerah 1.100-an ya teman-teman. Nah, di sini sehingga ini kan intensitasnya hampir sama ya dengan keberadaan karbonil sendiri. Nah, sehingga bisa kita beri keterangan bahwa kita menjumpai adanya gugus ester di sebelah sini. Oke, ester. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan aldehid? Apakah ada aldehid, teman-teman? Nah, dari aldehid berdasarkan tabel database menunjukkan kalau ada aldehid kita akan mendapatkan dua pita di daerah 2.850 sampai 2.750. Berarti dari sini ya. Nah, ini kita tidak menjumpai adanya dua pita watt di daerah sini, sehingga kita abaikan untuk gugus aldehid. Selanjutnya, untuk keberadaan alkohol dan ether, teman-teman. Jadi, kalau kita menginterpretasikan inframerah, kita runut ya teman-teman, supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap keberadaan gugus apa saja yang ada di dalam struktur kita. Nah, untuk alkohol, seharusnya kita akan menjumpai adanya absorpsi lebar yang berada di daerah 3.400 sampai di daerah 3.300, yang didukung juga dan terkonfirmasi adanya absorpsi lebar juga di daerah 1.300 sampai 1.000. Tetapi di sini kita tidak menjumpai adanya absorpsi lebar, sehingga untuk alkohol kita abaikan. Apabila terdapat ether, kita akan menjumpai adanya absorpsi lebar di daerah 1.300 sampai 1.000. Jadi lebar dan kuat ya. Nah, ini cukup lebar ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan ether. Kenapa ether? Karena kita tidak menjumpai adanya absorpsi lebar di daerah 3.400. Sehingga di sini kita bisa memberikan keterangan, kita menemukan adanya di sini ya, gugus ether. Nah, sekarang kita ke double bond.
Untuk ikatan double bond, pi bond dari karbon, kita akan menjumpai adanya absorpsi lemah pada daerah 1650. Jadi kurang lebih di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah pi bond. Ya, ikatan rangka. Nanti keterangan dulu. Oke. Selanjutnya di daerah 1600 sampai 1450 kita akan menjumpai absorpsi kuat yang ini tadi ya, yang kita beri keterangan pi bond nih. Dan apabila ada absorpsi yang kuat di sebelah kiri 3000 di daerah sini ya teman-teman ya, berarti di sini menunjukkan keberadaan dari aromatik. Ya, jadi ini merupakan ikatan double bond dari aromatik. Untuk keberadaan nitro, kita bisa melihat apabila terdapat dua puncak kuat pada daerah 1600 sampai 1530, kemudian disusul dengan puncak di 1390 sampai 1300. Nah, sementara di sini kita tidak menemukan adanya puncak kuat di daerah tersebut, sehingga untuk keberadaan gugus nitro ini bisa kita abaikan. Nah, teman-teman sekalian, dari informasi spektra IR ini, gugus apa saja yang kita peroleh? Oke, kita dari sebelah kiri, kita memiliki hidrokarbon aromatik, selanjutnya kita memiliki karbonil yang berasal dari gugus ester, kemudian kita memiliki gugus rangkap 2 atau pi bond, dan kita memiliki gugus ether ya. Jadi yang ini ester, yang ini ether. Oke, selanjutnya kita bisa menyesuaikan rumus molekul sementara kita. Kita sudah mengetahui tadi berdasarkan spektra inframerah menunjukkan keberadaan atom oksigen yang berasal dari ester dan juga ether. Sehingga kita harus menyesuaikan pada karbon atau hidrogen ekivalen, di mana kalau terdapat keberadaan satu oksigen, kita harus mengurangi dengan CH4. Ketika ada 2 oksigen, dikurangi C2H8, dan ketika ada 3 oksigen, dikurangi C3H12. Kenapa kita hanya fokus ke oksigen saja? Teman-teman bisa melihat pada spektra inframerah, di sini tidak menunjukkan gugus yang mengandung nitrogen. Selain itu, pada spektra MS, kita tidak menjumpai adanya peak yang khas untuk keberadaan atom halogen. Sehingga dapat kita simpulkan struktur senyawa kita hanya memiliki tambahan atom oksigen selain hidrokarbon. Selanjutnya kita sesuaikan. Nah, biasanya di dalam kasus akan ada tambahan informasi jumlah heteroatom atau atom lain selain hidrokarbon yang ada di dalam struktur senyawa kita. Berdasarkan kasus yang saya berikan ini, terdapat 3 atom heteroatom atau 3 atom lain selain CH, sehingga kita harus mengurangi dengan O3. Kita lihat pada tabel di sini 3 oksigen, kita harus mengurangi dengan C3H12. Oke, ketika kita kurangkan dengan C3H12, sehingga kita akan mendapatkan C12 H26 dikurangi 12 H14, dan kita tambahkan 3 atom O. Dari mana C ini adalah 12? Karena 15 dikurangi dengan 3. Kemudian H menjadi 14 karena 26 dikurangi dengan 12. Kemudian kita tambahkan dengan atom O.
Nah, teman-teman, berarti kita sudah mendapati rumus molekul dari senyawa kita, yaitu C12H14O3. Selanjutnya, dari rumus molekul ini tentunya kita bisa menghitung berapa jumlah DPI atau pipon atau ikatan rangkap dua yang ada di dalam struktur senyawa kita. Nah, teman-teman bisa melihat pada rumus molekul ini tidak menunjukkan keberadaan nitrogen dan juga tidak menunjukkan keberadaan dari halogen. Sehingga kita bisa menggunakan rumus DBI yang sederhana. Masih ingat teman-teman rumus DBI yang sederhana? Jika di dalam struktur atau rumus molekul senyawa kita tidak memiliki nitrogen dan halogen, kita bisa menggunakan rumus N dikurangi R ditambah 2 dibagi 2. Nah, ingat ya, pada video sebelumnya, ketika struktur senyawa kita memiliki nitrogen dan unsur halogen, kita harus menggunakan rumus DBA yang lebih kompleks. Kalian bisa melihat di video sebelumnya. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa menghitung DBA-nya. N-nya jadi berapa, teman-teman? Nah, ini N ya. N-nya jadi 12. Berapa jumlah R-nya? R-nya berarti 14 dikurangi 12. Dikurangi 12. R-nya 2. Kenapa 14 dikurangi 12? Karena rumus di sini berasal dari CN HN plus R. Jika N-nya 12, N plus R-nya adalah 14, sehingga nilai R adalah 14 dikurangi 12 diperoleh 2. Nah, kita masukkan kembali ke rumus DBI. 12 dikurangi 2 ditambah 2 dibagi 2. Oke, kita peroleh 6 dBi. Dari mana? 12 dikurangi 2 sama dengan 10, ditambah 2 berarti 12 dibagi 2. Nah, kita memiliki 6 dBi. Nah, sekali lagi, kita cek teman-teman, kalau bisa kita prediksikan, kita tadi memiliki dari spektra IR, kita memiliki aromatik yang tentunya di sini terdapat ikatan double bond. Kita memiliki karbonil dari ester yang di sini juga menunjukkan adanya double bond, dan di sini pun juga ada ikatan pi bond. Nah, coba kita prediksikan. Sekarang kita prediksikan. Oke, teman-teman masih ingat berapa jumlah DBI untuk aromatik? Ya, untuk aromatik DBI-nya adalah 4. Nah, ini berasal dari aromatik. Ya. Nah, sedangkan 6 dikurangi 4 berarti sisanya 2. 2 ini dari mana, teman-teman? 2 yang pertama tentunya dari ikatan rangkap karbonil. Nah, yang satu pastinya ini berasal dari pi bond. Oke, sudah sedikit ada gambaran kan, teman-teman? Nah, ketika kita sudah memiliki rumus molekul, kita sudah memiliki informasi jumlah ikatan rangkap yang ada, dan memprediksi gugus-gugus yang ada di dalam struktur senyawa kita,
Sehingga selanjutnya tentunya kita bisa melihat langsung pada spektra HNMR-nya untuk menentukan lingkungan-lingkungan hidrogen pada struktur senyawa kita. Teman-teman tentunya masih ingat informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari spektra HNMR. Berdasarkan pergeseran kimia atau chemical shift-nya, tentunya kita nanti akan memperoleh informasi berapa lingkungan kimia dari hidrogen senyawa kita. Selanjutnya, dari informasi integral ini kita akan memperoleh atau memprediksikan jumlah hidrogen relatif dari masing-masing lingkungan kimia. Nah, selanjutnya dari jumlah splitting, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa peak yang splittingnya diperjelas, di mana dari informasi splitting ini kita bisa mengetahui jumlah atom hidrogen yang bertetangga dengan lingkungan hidrogen tersebut. Sekarang kita hitung berapa jumlah lingkungan kimia yang ada di spektra HNMR yang kita miliki. Kita hitung daerah upfill ke downfill. Dari daerah upfill kita melihat di sini ada di sekitar 1,3 yang menunjukkan integral 3 dan tersplitting triplet. Selanjutnya pada daerah 3,8 di sini menunjukkan adanya puncak yang menunjukkan singlet dengan integral 3. Selanjutnya pada daerah sekitar 4,23 di sini ketika diperbesar ini menunjukkan adanya pola splitting kuartet dengan integralnya 2. Selanjutnya di daerah 6,4 ini ada integral 1 dengan pola splittingnya doublet. Kemudian di daerah 6,8 ya, 6,8 sampai 6,9 ini pola splitting yang juga doublet dengan integralnya 1. Selanjutnya di daerah 7,5 ini ada puncak yang tersplitting doublet dengan integralnya 1 ya, 0,9 sekian kita bulatkan. Kemudian juga ada di daerah 7,8 yang menunjukkan splitting doublet dengan integral 0,9 atau 1. Nah, sekarang kita prediksikan teman-teman kemungkinan lingkungan hidrogen yang berada pada lingkungan-lingkungan kimia ini. Ada berapa lingkungan, teman-teman? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 lingkungan hidrogen yang ada. Selanjutnya kita prediksikan berdasarkan tabel petunjuk yang kita miliki untuk membantu menginterpretasikan spektra HNMR kita. Nah, sekarang pada daerah 1, antara 1 sampai 2, ini menunjukkan keberadaan persatu ya. Ini adalah hidrogen pada hidrokarbon. Nah, selanjutnya pada daerah 3,8 di sini 3 sampai 5 ini menunjukkan hidrogen yang terikat pada karbon yang dimana karbon tersebut berikatan dengan oksigen. Bisa H3 atau CH2. Karena di sini integralnya 3, berarti ini merupakan CH3. Sedangkan yang di daerah 4,2, ini karena integralnya ada 2, sehingga di sini CH2. H2O. Oke. Nah, kita lanjutkan pada daerah 6 sampai 7. Itu menunjukkan
lingkungan hidrogen di mana hidrogen tersebut terikat pada karbon yang berikatan rangkap 2 atau pi bond. Begitu juga yang di daerah 6,8. Namun tentunya karena ini lebih downfill pada puncak kelima sehingga hidrogen tersebut pastinya dipengaruhi oleh atom atau ikatan elektronegativitas tertentu. Nah, selanjutnya tinggal di daerah 7 sampai 8. Nah, tentunya teman-teman cukup familiar dengan daerah atau puncak yang merupakan hidrogen pada aromatik. Nah, karena pada daerah tersebut terpisah menjadi 2 puncak yang masing-masing tersplitting doublet, sehingga dapat diprediksikan ini merupakan hidrogen yang berada pada aromatik tersubstitusi para. Nah, kita perbesar ya teman-teman. Kita berbesar di sini ya pada daerah. Nah, kenapa kok para? Ya karena di sini menunjukkan adanya 2 lingkungan sehingga kita harus menyesuaikan struktur yang menunjukkan adanya 2 lingkungan yang ekivalen dan yang paling memungkinkan adalah pada substitusi para. Nah, dari informasi HNMR ini, tentunya dari sini kita bisa mulai untuk menyusun struktur senyawa kita dan menyesuaikannya dengan spektra HNMR serta CNMR-nya nanti. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai dari gugus yang khas pada spektra ini. Nah, kita bisa melihat di sini gugus inti yang khas dari spektra ini adalah menunjukkan keberadaan aromatik. Ini alternatif pertama ya. Aromatik yang di sini menunjukkan adanya substitusi para. Mulai dari downfill karena kita mulai dari aromatik. Sekarang kita akan menuju ke lingkungan yang cenderung upfill. Jadi ke arah upfill. Nah, pada daerah 7 sampai 8 di sini hanya ada 2 peak yang nanti menunjukkan pastinya di situ adalah hidrogen yang berasal dari aromatik ini. Nah, kita tandai dulu ya teman-teman. Nah, ada 2 lingkungan hidrogen yang menunjukkan di sini ada 2 peak pada daerah 7 sampai 8. Selanjutnya, kita lihat pada daerah 6 sampai 7, kita memiliki hidrogen yang menempel pada ikatan rangkap 2. Kita coba di sini ikatan rangkap 2. Kita coba yang bawah ya. 2. Nah, sehingga di sini tinggal 1H, 1 ikatan, dan 1H. Nah, dari sini menunjukkan adanya 2 lingkungan hidrogen pada lingkungan ini. Pada puncak ini ya kita melihat pada spektra ada 2 lingkungan sehingga bisa kita prediksikan berasal dari CH di ikatan rangkap 2. Nah, untuk lingkungan hidrogen pada daerah 3 dan sampai 5 yang menunjukkan keberadaan hidrogen yang terikat pada karbon yang mengikat oksigen, teman-teman bisa mengingat kembali pada spektra IR kita menjumpai keberadaan gugus S
ester, dan juga gugus ether. Sisa alternatifnya adalah CH2 di sini atau CH2 pada ether. Oke. Alternatif yang kedua adalah CH3 pada ester atau CH3 pada ether. Selanjutnya, kita akan mencoba merakit beberapa gugus yang kita miliki untuk membentuk suatu struktur yang nanti harus kita pastikan struktur tersebut sesuai dengan spektra HNMR dan CNMR yang kita miliki. Nah, untuk yang pertama di sini kita coba meletakkan pada bagian para di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sini kita letakkan ester di samping ikatan pi-bond, kemudian kita letakkan ether di sebelah kiri. Nah, dari struktur ini coba kita hitung lingkungan kimianya. Ada 1, 2, di sini H ya, 1H, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk lingkungannya sesuai dengan spektra yang kita miliki ada 7 lingkungan. Nah, namun teman-teman, di sini yang menjadi tidak sesuai adalah pada lingkungan 3-5, di sini untuk hidrogen yang berikatan dengan CO, di sini menunjukkan hanya 2 peak. Sementara pada struktur yang kita miliki, lingkungan hidrogen yang berdekatan dengan CO ini ada 1, 2, dan 3. Sehingga pada struktur alternatif pertama ini tidak sesuai. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini pada alternatif kedua. Nah, supaya hanya karena masalahnya tadi nggak sesuai adalah lingkungan hidrogen yang berikatan dengan CO, ini kita coba untuk hidrogen yang berdekatan dengan terikat dengan CO ini hanya ada 2, sehingga pada CH2 ini kita pindahkan di sebelah kanan. Nah, setelah kita pindahkan, ini kita hitung lagi jumlah hidrogen yang muncul. Tetap ada 7 ya, jadi tetap sesuai. Nah, kita cek lagi teman-teman pada integral serta pola splittingnya. Nah, teman-teman bisa melihat nih pada hidrogen yang berikatan dengan CO, di sini dari informasi integral, di sini untuk daerah 3,8 ini adalah H3CO dan 4,2 adalah H2CO. Sementara di sini untuk integral atau jumlah hidrogen di dua lingkungan ini adalah 3 dan 3. Sehingga otomatis ini tidak sesuai. Oke, nah saya akan langsung menunjukkan saja pada alternatif struktur yang terakhir, teman-teman. Namun sekali lagi, untuk mendapatkan struktur yang sesuai, ya teman-teman tidak boleh putus asa dan terus mencoba untuk memprediksi sampai benar-benar kita mendapatkan struktur yang sesuai. Nah, pada unsur yang ketiga ini, kita mencoba untuk memindahkan CH2-nya ini di sebelah kanan ester. Ya, sehingga kalau kita hitung di sini jumlah lingkungan kimianya ada 7 ya, sama ya, karena hanya kita pindahkan CH2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya di sini untuk CH3-nya hanya ada 1 ya, yang hidrokarbon. Untuk CH3 yang lain berikatan dengan CO yang di sini ya, sesuai. Kemudian hidrogen yang berikatan dengan CO lagi adalah CH2 sesuai. Kemudian kita menemukan hidrogen yang terikat pada C-pi bond. Di sini ada 2 peak sehingga karena di sebelah kanan dan sebelah kiri ini lingkungannya berbeda. Selanjutnya di sini ada 2 lingkungan untuk hidrogen aromatik. Ya, sesuai ya teman-teman ya. Tinggal kita beri nomor saja.
Jadi sebelah kiri H pada CH3 ini tentunya adalah lingkungan hidrogen pertama ya teman-teman, karena di sini paling upfill. Oke, selanjutnya untuk hidrogen pada ini ya CH2O ini pastinya di lingkungan nomor 3, dan untuk hidrogen pada OCH3 ini tentunya nomor 4 ya, sebelah sini ujung. Oke, selanjutnya untuk hidrogen di lingkungan pi bond ya, di sebelah sini ini bisa nomor 4 atau nomor 5 gitu ya. Nah, ini nomor 4 pastinya, jadi nomor 5 karena berikatan dengan aril ya. Kemudian di sebelah sini juga lingkung hidrogen yang ada pada aromatik. Ini antara 6 dan 7. Ini adalah 6. Dan di sini adalah 7. Ya, karena ini yang pada nomor 7 ini banyak ditarik oleh gugus termasuk pi bond serta ester ya teman-teman ya, karbon dari ester, sehingga pastinya elektronegativitasnya lebih kuat. Nah, sehingga untuk struktur yang terakhir ini merupakan struktur yang paling sesuai dengan spektra yang kita miliki. Selanjutnya, teman-teman tinggal mencocokkan nanti kesesuaian jumlah lingkungan CNMR yang terdapat pada spektra CNMR yang kita miliki. Kalau dari struktur yang sesuai ini tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga nanti tinggal kita sesuaikan dan cocokkan dengan spektra CNMR yang ada. Nah, dari kasus yang ada, ini tadi merupakan senyawa etil parametoksisinamat yang merupakan salah satu senyawa marker yang ada pada rimpang kencur. Baiklah teman-teman, itulah tadi gambaran bagaimana kita melakukan interpretasi combined spektroskopi dari mata kuliah elusidasi struktur senyawa bahan alam. Selamat mencoba dan